Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Di minggu yang berbahagia ini kita mau menikmati kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus, terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami puji dan muliakan nama Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada minggu ini. Berkati hati dan kuasai pikiran kami dengan roh-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang mau kita dengarkan pada minggu yang berbahagia ini dari Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-35. Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-35. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, minggu ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Kami menawarkan tema hidup saling mengasihi. Hidup saling mengasihi. Bapak Ibu saudara-saudara, berbicara tentang kasih, semua orang percaya pasti pernah mendengar perkataan kasih. Kata kasih sering terngiang, terdengar dari orang-orang percaya. Orang-orang yang hidup dalam Kristus Yesus pasti dan sering mendengarkan kasih. Setiap pujian, penyembahan ada kasih dalamnya. Setiap firman Tuhan yang kita dengarkan, baik dalam persekutuan, ibadah minggu, ada kasih di dalamnya. Karena kasih merupakan perintah Allah. Kasih merupakan hukum terutama dan pertama. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tetapi walaupun kasih sering kita dengar, sering kita ucapkan, nyatanya dalam prakteknya saudara-saudara Bapak Ibu, kita harus sama-sama akui sangat-sangat sulit untuk mengerjakannya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, karena ini merupakan perintah dari Tuhan, tidak ada kata tidak. Namanya perintah. Ketika perintah ini kita lakukan, maka di balik perintah yang kita lakukan ini, Tuhan akan memberikan upah yang terbaik. Tetapi sebaliknya, ketika perintah ini tidak kita lakukan, maka Tuhan juga akan memberikan hukuman kepada kita, bagi kita yang tidak mengerjakan dan mempraktekkan kasih ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada minggu ini, bagaimana Yesus
mengatakan kepada murid-murid pada saat itu, sesungguhnya Allah akan mempermuliakan dia. Di dalam dia Allah akan dipermuliakan. Kematian Kristus Yesus, nama Tuhan dipermuliakan. Kebangkitan Kristus Yesus, nama Tuhan dipermuliakan. Kenaikan Kristus Yesus, nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara-saudara, detik-detik terakhir Yesus bersama dengan murid-murid, Yesus mau pastikan murid-murid yang hidup tetap di dalam kesetiaan di dalam Dia, tetap berpegang iman kepada Dia. Sesungguhnya sebentar lagi Allah akan dipermuliakan di dalam dirinya. Ketika Yesus berkata seperti itu, Yesus memberikan perintah baru, perintah terakhir kepada murid-murid. Apa perintahnya Bapak, Ibu, Saudara-saudara? Agar murid-murid yang ditinggalkan oleh Yesus hidup saling mengasihi, sama seperti Yesus mengasihi murid-murid. Ini merupakan perintah. LAI memberikan judul perintah baru. Tetapi sesungguhnya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelumnya juga Yesus sering mengajar tentang kasih ini. Tetapi perintah ini ditekankan kembali. Firman ini ditekankan kembali oleh Kristus Yesus kepada murid-muridnya. Mari hiduplah saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Yesus membuktikan kasihnya itu melalui kematiannya di kayu salib. Bentuk kasih dan pengorbanannya untuk menyelamatkan umat manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika kita hidup saling mengasihi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, hidup saling mengasihi kepada sesama manusia, itu membuktikan kalau kita adalah murid-murid Tuhan. Apa buktinya kalau kita murid Tuhan? Ini saling mengasihi. Kalau kita saling berbenturan, saling berselisihan paham, dan berkepanjangan, bahkan bermusuhan, itu tidak membuktikan kalau kita murid-murid Tuhan. Boleh bertengkar, boleh berselisihan paham, tetapi hiduplah dalam kasih Tuhan. Hiduplah saling mengampuni. Hiduplah saling memberikan kasih yang daripada Tuhan. Kita ingat Bapak, Ibu, kasih Tuhan kepada kita sangatlah besar. Itu yang mau dikatakan Tuhan pada saat ini. Ketika kita hidup dalam kasih, maka sesungguhnya itu sudah mencerminkan kita adalah murid-murid Tuhan. Betapa pentingnya Bapak, Ibu, perintah ini. Betapa pentingnya kasih ini. Sehingga Yesus katakan diulang kembali. Perintah baru ini dikatakan Yesus kembali agar murid saling mengasihi. Dan Yesus punya alasan memberikan perintah ini karena Yesus terlebih dahulu mengasihi mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini yang mau kita gumulkan bersama-sama. Mari kita bergumul Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Kita mau percaya juga berat mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita. Itu berat. Tetapi kita mau ingat Bapak, Ibu, seberapa besar pengorbanan Tuhan untuk menyelamatkan hidup kita. Seberapa besar kasih Tuhan untuk menebus dosa kita. Sehingga kita bisa perlahan-lahan meminta pertolongan Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk mengampuni sesama. Tuhan, mampukan aku untuk membuka pintu maaf kepada orang yang telah menyakiti hatiku. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di mana orang percaya, di mana orang Kristen berada, ketika dia hidup dalam pengampunan, ketika dia hidup mampu mengampuni orang lain, tidak usah dikatakannya dia murid Tuhan Yesus, semua orang akan tahu dia pengikut Tuhan. Karena apa Bapak, Ibu? Tuhan terlebih dahulu memberikan teladan bagi kita untuk mengampuni, untuk mengasihi. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan ini adalah perintah. Seperti yang saya katakan di awal tadi, ketika perintah kita lakukan, maka ada upah yang kita terima. Sebaliknya ketika perintah ini tidak kita lakukan, maka ada hukuman yang akan kita terima. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari. Walaupun berat perintah ini kita lakukan,
mungkin kita menghilangkan harga diri, mungkin kita menghilangkan merasa orang yang lebih tua, yang dituakan. Tetapi ketika kita hidup dalam Tuhan, maka kita hidup saling mengasihi. Walaupun hati ini hancur dan sakit, tapi karena ini perintah, sebagai murid Tuhan, kita akan dapat melakukannya. Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita untuk melakukan hidup saling mengasihi. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu telah kami dengarkan ya Tuhan, yang mengajari dan mengingatkan kami kembali untuk hidup saling mengasihi sesama kami. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami, mampukan, tolong, dan ajari kami untuk bisa hidup dan menerima orang-orang yang telah menyakiti hati kami dan memberikan pengampunan bagi mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.